Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat pagi adik-adik. Semoga semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, materi selanjutnya sedang masih bersama saya Eka Supriyananggara, yaitu dengan materi seni budaya dan prakarya. Untuk materi hari ini yang kita bahas adalah seni patung. Oke, pengertian patung, suatu benda yang merupakan suatu karya seni 3 dimensi yang sengaja dibuat meniru bentuk-bentuk makhluk hidup atau benda lain. Jenis-jenis patung berdasarkan bentuk, posisi, fungsi, atau letak. Jenis patung berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu figuratif dan non-figuratif. Figuratif yaitu jenis patung yang dibuat meniru bentuk yang ada di dalam kehidupan. Contohnya manusia dan hewan. Non figuratif yaitu jenis patung bentuknya tidak menyerupai aslinya, disebut abstrak. Jenis patung berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 6 macam. Patung religi, patung yaitu patung yang berkaitan dengan ibadah keagamaan. Yang kedua, patung monumen, yaitu patung yang dibuat untuk memperingati monumen atau tokoh sejarah. Nah, sebagai dilihat di situ. Pahlawan revolusi di lubang buaya. Patung dekorasi yaitu patung yang dibuat untuk sekedar menjadi hiasan saja. Patung kerajinan yaitu patung yang membuat benda untuk yaitu patung yang dibuat sebagai pelengkap suatu bangunan. Ini contohnya seperti ini bangunan. Yang terakhir, patung seni, yaitu patung yang dibuat untuk menyerupai unsur keindahan, estetika saja, dan bisa menjadi eksperimen bagi seniman. Oke, lanjut. Jenis patung berdasarkan posisi dibagi menjadi 3 patung lengkap, yaitu patung yang menempelkan seluruh anggota, seluruh kepala. Patung baste atau bose, yaitu patung yang menampilkan bagian dada ke arah kepala. Patung torso, yaitu patung yang menampilkan bagian badan, dada, pinggangnya, dan biasanya tidak ada tangan maupun kaki ya. Patung solid bosor yaitu patung yang untuk namun dengan posisi bukan tegak. Contohnya sama kayak tiarap ya. Terus selanjutnya jenis patung berdasarkan letaknya menjadi 2 macam ya. Area yaitu patung yang berdiri sendiri tidak terikat dengan yang lain atau melambangkan di sini. Yang kedua, relatif yaitu patung yang menempel pada suatu bangunan dan biasanya menceritakan suatu kejadian atau sejarah atau peristiwa. Tadi selanjutnya teknik pembuatan patung. Teknik butir merupakan salah satu teknik pembuatan patung mengurangi bahan lunak seperti tanah liat, gips malam, dan bahan yang berstruktur lunak. 2. Teknik modeling merupakan teknik dalam membuat patung dengan cara membuat model lebih dahulu. Ketiga, teknik merakit. Teknik ini hampir mirip dengan permainan puzzle, yaitu dengan merakit dasar patung kemudian merakitnya. Teknik cor. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat patung dengan bahan dasar logam. Pembuatan diawali dengan memanaskan logam hingga mencairkan kemudian dituangkan dalam cetakan patung. Kelima, teknik membentuk. Teknik itu merupakan teknik pembuatan patung dengan cara membentuk patung. Oke, keenam, teknik pahat. Dilakukan patung dengan bahan dasar keras seperti kayu, tulang, batu granit. Ini contoh ya dari teknik butir, teknik cor, teknik bentuk, teknik modeling, teknik merakit, teknik pahat. Adapun bahan-bahan pembuatan patung menjadi 3 macam. Bahan keras, materi yang digunakan, contohnya kayu ya. Yang kedua, sedang. Material yang digunakan tidak lunak, tidak juga keras, contoh kayu randu, kayu randu, kayu sengon ya. Yang ketiga, lunak. Material yang digunakan empuk dan mudah dibentuk, contoh tanah liat, plat pisin, sabun, lilin, atau yang lain. Selanjutnya, langkah-langkah membuat rancangan patung menjadi 3 ya. Membuat sketsa patung, memilih alat dan bahan yang akan digunakan, memilih teknik pembuatan patung. Oke, untuk hari ini sekian. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat, tetap sehat selalu.
Selanjutnya nanti akan tugas diberikan di hari berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.